Selamat pagi, siang, sore maupun malam bagi teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan saya David Kultom dari Universitas Katolik Musikaritas, program studi informatika. Saya akan menjelaskan materi tentang real-time scheduling dari mata kuliah sistem operasi. Pertama saya akan membahas pengertian dari real-time scheduling. Real-time scheduling adalah proses penjadwalan operasi yang telah dijadwalkan sehingga semua proses dapat dieksekusi tanpa adanya penundaan. Sistem waktu nyata adalah sistem yang menjalankan tugas waktu nyata yang perlu dilaksanakan dan segera dengan tingkat urgensi tertentu. Penjadwalan waktu nyata adalah komponen penting dari sistem waktu nyata dan biasanya merupakan penjadwalan tugas jangka pendek yang berfokus pada pengurangan waktu respon yang terkait dengan masing-masing proses yang terkait daripada menangani tenggat waktu. Ada beberapa jenis penjadwalan waktu nyata atau real-time scheduling. Yang pertama, penjadwalan waktu nyata keras atau hard real-time scheduling. Jenis penjadwalan ini menjamin bahwa tugas waktu nyata dapat diselesaikan dalam batas waktu tertentu. Jika tugas tidak diselesaikan dalam batas waktu tertentu, sistem akan mengalami kegagalan yang dapat berakibat fatal. Yang kedua, penjadwalan waktu nyata lunak atau soft real-time scheduling. Jenis penjadwalan ini memungkinkan sedikit fleksibilitas dalam memenuhi tenggat waktu. Dalam hal ini, sistem dapat terus bekerja pada suatu tugas selama diberikan waktu yang cukup, tetapi nilai pekerjaan akan turun menjadi nol atau menjadi tidak mungkin. Yang ketiga, penjadwalan waktu nyata tegas atau firm real-time scheduling. Jenis penjadwalan ini juga memungkinkan sedikit fleksibilitas dalam memenuhi tenggat waktu, tetapi sistem hanya dapat mentolerir sejumlah keterlambatan tertentu. Jika keterlambatan melebihi batas yang ditentukan, sistem akan mengalami kegagalan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari real-time scheduling. Pertama, resiko kehilangan data rendah. Yang kedua, file rusak mudah diperbaiki. Yang ketiga, mampu memproses data berskala besar dengan cepat. Kelemahan dari real-time scheduling adalah yang pertama, kelemahan utama dari real-time scheduling pada proses terletak pada implementasinya. Real-time processing memerlukan jaringan pemrosesan data yang kompleks. Yang kedua, saat terjadi kegagalan sistem, penulisan salinan data otomatis justru bisa menyebabkan overload data. Yang ketiga, real-time processing membutuhkan banyak biaya. Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke contoh kasus dari real-time scheduling menggunakan rate monotonic scheduling. Ini contoh kasusnya, kita bisa lihat ada proses, capacity, dan periode. Pada proses T1, kapasitinya 3 dan periode 20. Proses T2, kapasitinya 2 dan periodenya 5. Proses T3, kapasitinya 2 dan periodenya 10. Kita akan menentukan intervalnya 5 karena dalam algoritmanya dia akan mengurutkan dari yang paling kecil, dia akan mengerjakan dari paling kecil sampai ke paling besar. Nah, setelah itu kita akan mencari Gantt chartnya. Ini kolom Gantt chartnya. Kenapa 20? Karena dia mengambil periode yang paling tinggi, yaitu 20. Karena setelah 20, waktu ke 20 tidak ada lagi pemrosesan. Kita masuk ke bawah. Yang pertama dikerjakan adalah 5, karena 5 adalah angka periode paling kecil, karena dia akan mengerjakan dari kecil sampai paling besar. Nah, jadi dibagi dengan 5 kolom, 5, 10, 15 dan 20. Kita melihat di sini capacity T2 itu ada 2 di interval setiap 5. Jadi ini ibaratnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 2 capacity dari T2. Jadi kita masukkan di sini T2
Selanjutnya masuk ke T3. T3 kapasitinya ada 2 di periode ke-10. Jadi dari kolom 1 sampai 10 dia cuma ada kapasitinya 2. Jadi masuk ke kolom ketiga. Jadi T3 nya juga ada 2. Terus masuk ke T1 karena dia paling terakhir dikerjakan. Dia kapasitinya 3 di periode ke-20. Jadi sepanjang kolom 20 ini dia cuma punya kapasitinya 3. Jadi 1 masuk ke sini. 1 masuk ke kolom 5, 2 lagi, ini tinggal sisa 2. Akan dibagi ke kolom lainnya. Masuk ke kolom 6, mengulang lagi dari T2 sesuai dengan urutan. Masuk ke sini dari 6 sampai 10 ada 2 lagi, jadi masuk ke sini T2 kolom ke-6 dengan 7. Setelah itu karena dari kolom T3 tidak ada lagi, karena dari T3 dari 1 sampai 10 2 kapasitinya sudah masuk ke kolom 3 dan 4. Berarti tidak ada pemrosesan di T3 dari kolom 1 sampai 10 lagi. Lanjut ke T1. T1 dari interval dari periode 1 sampai 20 masih ada sisa 2 lagi. Jadi masuk ke sini semua, T1 T1. Karena tidak ada pemrosesan di kolom ke 10, selanjutnya lanjut ke kolom 11. Kolom 11 balik lagi ke T2. Dari kolom 11 sampai 15 masih ada 2 kapasiti dalam T2. Jadi masuk sini T2 T2. Masuk lagi ke T3 dari kolom 11 ke 20 dia mempunyai 2 kapasiti. Jadi masuk ke sini T3 dan T3. T1 tidak ada lagi karena sudah habis kapasitinya dari kolom 1 sampai 20. Masuk lagi, ulang lagi ke T2. T2 dari kolom 16 sampai 20 dia masih punya 2 kapasiti lagi. Jadi masuk ke kolom 16 dan 17, T2 dan T2. Selesai. Nah, ini cara penyelesaiannya. Yang pertama, memilih periode terkecil untuk digunakan sebagai interval. Dalam kasus ini, proses T2 memiliki periode yang paling kecil dibandingkan lainnya, maka periode akan digunakan sebagai interval. Gantt chart dibuat dengan periode 20 karena setelah periode 20 tidak ada proses yang berjalan lagi. Yang ketiga, dalam waktu 0, proses T2 dieksekusi sebanyak 2 kali karena kapasitas dari T2 adalah 2 dan diikuti proses T3 dan T1. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia mengurutkan dari kecil sampai angka yang paling besar. Dalam kasus ini, semua proses dapat memenuhi deadline-nya. T1 dapat menyelesaikan eksekusinya dalam 2 unit waktu. T2 dapat menyelesaikan eksekusinya dalam 4 unit waktu, dan T3 dapat menyelesaikan eksekusinya dalam 2 unit waktu. Sekian dari materi yang saya paparkan. Terima kasih.